Semua ini bermula dari kebohongan tentang uang 100 miliar won yang disembunyikan di sebuah kontainer. Tapi ternyata hal itu benar adanya. Uang itu benar-benar nyata. Saat akan mencuri uangnya, 2 orang harus tewas secara tidak sengaja. Tapi anehnya, jasadnya justru ditemukan keesokan harinya berpuluh-puluh kilometer dari TKP, yaitu di sebuah gunung terpencil. Bukan cuma itu saja keanehannya, satu jasad lain juga masih menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus aneh ini? Nah, sebelum lanjut ke filmnya, pastikan dulu kalian sudah nonton episode sebelumnya, biar kalian paham jalan ceritanya. Bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi. Dan inilah The Deal episode kelima. Minwoo diseret dari kamar mandi. Di sini, kedua temannya ini panik karena Minwoo tidak bergerak sama sekali. Mereka mencoba memberikan pertolongan pertama, tapi Minwoo tetap tidak merespon. Beberapa saat kemudian, Minwoo memuntahkan beberapa air dari mulutnya. Di tempat berbeda, kakaknya Suan pergi ke kampus untuk menemui adiknya. Suan awalnya kesal, tapi kakaknya bilang dia sudah pergi ke apartemen yang dikatakan Suan kemarin. Kakaknya waktu itu masuk ke kamar mandi dan langsung mengambil security card yang terjatuh. Dia lalu memeriksa kamar. Dari penjelasan adiknya waktu itu, Minwoo dikurung di lemari. Jadi dia mencoba memeriksa lemari tersebut. Terlihat Jae-ho dan juga Jun-song sangat panik. Nah, ketika lemarinya dibuka, di dalamnya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar dari suatu ruangan. Kakaknya Suan mencoba untuk mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari mesin cuci. Mereka berdua semakin panik, tapi kakaknya Suan beranggapan bahwa mesin cuci mereka ini sedang rusak. Mendengar cerita tersebut, Suan masih tidak percaya. Dia sangat yakin bahwa ada orang yang disekap di apartemen tersebut. Memang dia tidak melihat langsung dan hanya mendengar saja, tapi dia yakin bahwa semua ini nyata. Kakaknya meminta Suan untuk melupakan semuanya dan dia menyerahkan security card-nya. Mereka berdua sempat berdebat. Kakaknya meminta Suan untuk tidak membuat kekacauan karena hal tersebut akan mempengaruhinya di ujian masuk kepolisian nantinya. Suan pun pergi dengan penuh emosi. Sementara itu, karena tidak memiliki petunjuk apapun, anak buahnya Cho punya sebuah ide gila. Mereka akan melakukan hipnotis. Nah, ibunya Minwoo yang nantinya akan dihipnotis. Siapa tahu sebelum berangkat, Minwoo pernah bilang akan bertemu dengan siapa. Di waktu yang sama, Jae-ho dan juga Jun-song mengawasi kontainer tersebut dari kejauhan. Nah, mereka berencana mengambil uang di dalam berangkas itu saja yang resikonya kecil. Cuma mereka tidak tahu passwordnya. Jadi mau gak mau, mereka bertanya ke Minwoo. Minwoo mencoba bernegosiasi. Jika mereka ingin uang yang ada di berangkas tersebut, maka mereka harus mengajak Minwoo. Minwoo sendirilah yang akan membuka berangkasnya. Jae-ho menolak, dia tahu Minwoo sudah merencanakan sesuatu. Minwoo mencoba meyakinkan Jun-song bahwa dia tidak akan kabur dari mereka. Minwoo juga bertanya, apakah Jun-song punya uang karena jika memang mereka ingin mengambil uangnya, setidaknya mereka perlu menyewa mobil. Di sisi lain, ibunya Minwoo pergi ke ahli hipnotis. Si ahli hipnotis ini bilang dia akan membantu, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan mendapatkan jawabannya.
Sambil tersenyum, ibunya Minwoo bilang akan memotong semua jari si ahli hipnotis ini jika dia gagal. Hipnotis pun dilakukan. Ibunya Minwoo pelan-pelan mengingat bahwa Minwoo bilang akan bertemu dengan Taeyong. Jika kalian ingat, di episode 1, Taeyong adalah temannya Jaeho yang tidak bisa datang. Di waktu yang sama, Jaeho meminta uang dari teman-teman kampusnya. Teman-temannya ini menolak. Karena waktu itu, Jaeho membentak mereka saat mereka meminta maaf. Tiba-tiba, lampu di ruangan tersebut mati. Junsong pun datang dengan palu di tangannya. Dia mengancam akan melukai mereka semua jika mereka tidak memberinya uang. Sementara itu, Suan mengikuti tes wawancara kepolisian. Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Suan. Tapi ketika ada sebuah pertanyaan, di saat situasi mendesak dan ada pilihan antara menyelamatkan diri atau korban, Suan akan menyelamatkan siapa? Suan tidak bisa menjawab. Dia seakan bingung harus menjawab apa. Dan karena hal itu, Suan jadi putus asa akan diterima. Sore harinya, Jaeho datang dengan mobil yang dia sewa. Di dalamnya juga ada beberapa tas dan koper. Suan yang baru saja datang mulai mencurigainya. Jaeho pun masuk ke apartemen dengan membawa koper besar tersebut. Suan lalu berpura-pura sedang membalas pesan. Di dalam, Junsong sedang mempersiapkan alat-alatnya. Minwoo lalu bertanya, kenapa Junsong ini terlihat berbeda? Dia terlihat jauh lebih baik daripada Jaeho. Jaeho terlihat seperti psikopat. Apalagi dia akan dibunuh Jaeho jika Junsong tidak menyelamatkannya waktu itu. Minwoo tahu bahwa ide penculikan ini dari Jaeho. Bahkan dia juga tahu bahwa awalnya Junsong ini menentang. Tiba-tiba Jaeho datang membawa koper. Minwoo yang melihatnya meminta Junsong untuk melepas ikatan di kakinya. Dia akan berjalan sendiri ke mobil. Jaeho menolak. Minwoo harus masuk ke dalam kopernya. Minwoo terus memohon ke Junsong. Pada akhirnya, Junsong meminta Jaeho untuk membiarkan Minwoo melepas ikatan di kakinya. Jaeho menolak. Jaeho bilang bahwa Junsong terlalu baik ke Minwoo. Padahal Minwoo ini orangnya licik. Di saat mereka berdua berdebat ini, Minwoo mengambil palu dan menyembunyikannya. Dia lalu mengalah dan bilang akan masuk ke koper saja. Sementara itu, anak buahnya Cho dan juga sekretaris menemui Taeyong. Taeyong langsung dibekap, tangannya dipatahkan. Karena tidak juga menjawab, si sekretaris langsung memukul kepalanya dengan lampu. Taeyong akhirnya jujur bahwa di malam itu dia tidak ikut minum-minum dengan teman-temannya. Taeyong juga ngasih tahu di mana Junsong ini tinggal. Mereka berdua langsung bergerak. Si sekretaris juga langsung melapor ke Cho. Di waktu yang sama, Suan melihat Jaeho dan juga Junsong kesulitan mengangkat koper. Nah ternyata Junsong belum begitu mahir menyetir. Hal itu membuatnya kesulitan untuk memutar mobilnya. Sementara Cho dan anak buahnya yang pergi ke apartemennya Junsong harus terhenti karena ada sebuah mobil mogok di depan mereka. Nah saat mereka sampai, Jaeho dan juga Junsong baru saja pergi. Dari belakang, Suan mengikuti mereka menggunakan motor. Apartemen Jaeho didobrak, tapi mereka tidak menemukan apapun di sana. Kembali ke Jaeho, mereka menunggu si penjaganya pulang. Saat situasinya sudah aman, mereka bertiga masuk ke dalam. Suan di sini kaget ketika tahu bahwa Minwoo ternyata masih hidup. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam. Minwoo memegang erat palu di tangannya sambil menunggu kesempatan untuk kabur. Kontainer itu pun ditemukan. Junsong mengeluarkan pemotong besi untuk memotong gembok. Jaeho merasa ada yang aneh.
Dia ingat betul sudah memasukkan palu di dalam tas tersebut. Tapi kenapa palu itu menghilang? Jae-ho mulai mencurigai Min-woo. Tapi Min-woo beralasan dia tidak tahu di mana palunya. Jun-song meminta mereka berdua untuk diam dan tidak membuat keributan. Jae-ho juga diminta untuk membantunya. Di saat itulah Min-woo mengeluarkan palunya dan berusaha menyerang mereka. Tiba-tiba Su-an datang dan langsung memvideo mereka. Dia meminta Min-woo untuk mendekat kepadanya. Su-an memberikan kunci motornya dan meminta Min-woo untuk kabur. Tiba-tiba ekspresi Jae-ho dan juga Jun-song berubah ketakutan. Saat Su-an berbalik, ternyata si penjaga sudah menodongkan senjatanya. Beberapa saat kemudian, suara tembakan terdengar. Ternyata si penjaga menembakkan senjatanya ke udara hanya untuk menggertak mereka. Su-an mencoba menjelaskan, tapi si penjaga meminta mereka semua untuk berlutut. Si penjaga mengancam jika mereka bergerak sedikit saja, maka mereka semua akan ditembak. Si penjaga lalu menelpon seseorang. Orang di telepon itu meminta si penjaga untuk mengecek berangkasnya. Berangkas itu pun lalu dibuka. Jun-song dan juga Jae-ho mencoba untuk mengintip. Min-woo terus saja menggerutu bahwa tangannya ini kesakitan. Hal itu membuat si penjaga berbalik dan menodongkan senjatanya tepat di wajahnya Min-woo. Sementara ibunya Min-woo datang ke apartemennya Jae-ho. Melihat dari beberapa selotip yang ada di sana, ibunya Min-woo yakin bahwa anaknya pernah ada di sana. Tiba-tiba, si sekretaris menunjukkan rekaman CCTV yang dia temukan. Dari rekaman tersebut, terlihat Jae-ho dan juga Jun-song yang mengangkat sebuah koper besar. Mereka semua hanya terdiam. Ibunya Min-woo bilang, sebelum dia melihat sendiri jasad anaknya, dia tidak akan percaya jika anaknya sudah tewas. Jadi ibunya Min-woo meminta mereka semua untuk menemukan anaknya. Kembali ke si penjaga, seseorang menelponnya kembali. Dia meminta si penjaga untuk membunuh anak-anak ini. Mendengar hal itu, tentu mereka semua sangat panik. Mereka memohon untuk dilepaskan. Min-woo pun berteriak bahwa dia tahu kunci kombinasinya. Dia juga membeberkan identitasnya. Ayahnya lah pemilik berangkas tersebut. Si penjaga tentu kaget. Dia berusaha menelpon seseorang. Tapi di saat itulah Jun-song mulai menyerangnya. Jun-song meminta bantuan. Su-an langsung bergerak membantunya. Si penjaga tidak sengaja menembakkan senjatanya. Mereka bertiga akhirnya terpental. Di saat itulah Jae-ho berusaha menyerang si penjaga yang bangkit. Dibantu Min-woo, si penjaga dimasukkan ke kontainer dan dipukuli. Jun-song lalu tersadar. Dia mencoba menghentikan kedua temannya ini. Nah, di sini mereka kaget ketika melihat si penjaga yang sudah tidak bergerak lagi dengan darah yang berceceran di mana-mana. Karena panik, Jun-song meminta mereka semua untuk kabur. Nah, di sini dia baru sadar bahwa tangannya tertembak. Jae-ho lalu melihat bahwa Su-an juga tertembak di bagian perutnya. Jae-ho dan juga Jun-song berusaha menyelamatkannya. Jae-ho mencoba merobek bajunya untuk menghentikan pendarahan. Tapi di saat yang sama, ternyata Su-an sudah tewas. Jae-ho terdiam sesaat. Dia lalu melihat berangkas yang sudah terbuka. Jae-ho mencoba masuk. Dia kaget ketika melihat tumpukan uang yang ada di hadapannya. Jun-song dan juga Min-woo saat itu tertunduk. Mereka berdua
merasa sangat bersalah. Tapi berbeda dengan Jae-ho, yang ada di pikirannya saat itu, bagaimana dia bisa membawa uang-uang itu. Jae-ho lalu berlari keluar dan mengambil mobilnya. Dia mengambil uang yang bisa dia ambil dan memasukkannya ke mobil. Min-woo dan juga Jun-sung ditarik untuk masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga lalu pergi dari sana. Nah, disinilah Min-woo akhirnya jujur bahwa yang dia ceritakan tentang brankas tersebut sebenarnya cuma kebohongan. Yang dia tahu isinya cuma barang-barangnya di masa kecil. Semuanya itu dia lakukan agar dia bisa melarikan diri. Dia juga kaget ketika tahu ada uang sebanyak itu di brankas milik ayahnya. Min-woo juga bingung uang milik siapa itu. Tapi yang dia tahu bahwa seharusnya uang itu tidak pernah diambil. Min-woo memohon ke Jun-sung untuk memberikannya telepon. Dia takut ibunya akan kena dampaknya karena mereka mengambil uang itu. Jae-ho pun tiba-tiba datang dan menghancurkan HP mereka berdua. Sementara itu, Cho dan juga anak buahnya sampai ke tempat kontainer tersebut. Nah, anak buahnya melapor bahwa salah satu orang yang tewas adalah tetangga apartemennya Jae-ho. Jadi ada kemungkinan dia terlibat di kasus penculikan ini. Cho langsung menyebar anak buahnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menemukan para penculik ini. Tiba-tiba si penjaga yang dikira tewas ternyata sadar kembali. Sementara itu, di motel, Jae-ho mencoba bertanya siapa sebenarnya Min-woo ini. Min-woo pun cerita bahwa ayahnya dulu punya partner yang disebut Presdirwang, di mana Presdirwang ini mengendalikan aset miliaran won. Dia juga tidak segan-segan untuk membunuh orang. Jae-ho lalu punya ide untuk kabur ke kota lain. Nah, begitu situasinya tenang, mereka bisa kembali lagi ke Seoul. Setidaknya di tas yang dia bawa ada lebih dari 20 miliar won. Jun-sung agak skeptis. Dia bertanya apakah sebelum pergi Jae-ho mengambil ponsel wanita tadi, karena di dalamnya ada video mereka. Nah, jika kelompoknya Presdirwang menemukan ponsel itu, apakah mereka bisa dengan bebas kabur ke kota lain tanpa dicari? Semua ini bisa terjadi juga karena rencananya Jae-ho. Jae-ho bilang setidaknya mereka mendapatkan uang. Jun-sung pun menghajarnya. Dia sedang membicarakan ada orang yang tewas di sini, tapi Jae-ho malah lebih fokus ke uang-uang itu. Jae-ho mengingatkan kembali, bukankah Jun-sung membutuhkan uang itu untuk operasi ayahnya? Jun-sung terlihat sangat putus asa, bingung apa yang harus dia lakukan. Di tempat berbeda, Presdirwang terlihat sedang menyiksa seseorang. Orang itu diikat dan dilempari bola baseball sampai dia tewas. Cho lalu datang dan melapor bahwa uang yang ada di brankas sudah dicuri oleh para penculik dan juga Min-woo. Presdirwang mulai berpikir, apakah dari awal penculikan ini dilakukan untuk mengecoh mereka agar Min-woo bisa mencuri brankas tersebut. Presdirwang meminta Cho untuk menjemput ibunya Min-woo. Kembali ke motel, Jae-ho terlihat menghitung uang yang dia dapat. Ikatan di tangan Min-woo lalu dilepas. Dia meminta Min-woo untuk membersihkan dirinya. Jae-ho mencoba menenangkan Jun-sung yang terlihat kebingungan. Selama berjam-jam dia melihat berita, tidak ada berita tentang jasadnya Suan. Artinya, kelompoknya Presdirwang pasti sudah membereskannya. Jadi mereka tidak perlu khawatir dikejar polisi. Sementara Min-woo yang ada di kamar mandi seperti merencanakan sesuatu. Jae-ho lalu berbisik bahwa dia mencurigai Min-woo akan melakukan sesuatu yang buruk. Jadi dia meminta Jun-sung untuk berhati-hati. Jae-ho pun masuk ke kamar mandi.
sebuah hair dryer lalu dihidupkan. Minwoo memohon ke Jae-ho untuk menemaninya menemui ibunya. Dia takut ibunya kenapa-napa. Seperti layaknya Junsong yang ingin menyelamatkan ayahnya, Minwoo juga ingin menyelamatkan ibunya. Dia tahu orang-orang yang sedang mereka hadapi ini seburuk apa. Di jam 3 subuh, Minwoo terbangun. Dia berniat untuk kabur. Tapi yang tidak diketahui oleh Minwoo adalah kakinya sudah diikat oleh Jae-ho sebelum tidur. Tiba-tiba, HP di sakunya Jae-ho bergetar. Jae-ho pun terbangun. Dia lalu keluar dari kamar motel dan menghubungi seseorang. Nah, Minwoo yang melihatnya merasa aneh karena dia yakin tadi sebelum masuk ke motel, Jae-ho sudah merusak 2 HP yang mereka bawa. Beberapa saat kemudian, Jae-ho masuk kembali ke kamar. Esok harinya, Chol bingung karena Soo-an tiba-tiba menghilang. Dia juga tidak bisa menghubunginya. Ibunya lalu ngasih tahu bahwa kemarin ada orang-orang berpakaian preman yang datang ke apartemen. Chol pun langsung pergi ke apartemennya Soo-an, tapi di sana tidak ada siapapun. Kakaknya Soo-an tiba-tiba menelpon. Dia bertanya, ada apa sebenarnya dengan Soo-an? Chol agak sedikit bingung. Kakaknya lalu menangis sambil bilang bahwa Soo-an ditemukan tewas. Berita lalu menyiarkan tentang penemuan jasad seorang wanita di gunung. Diduga kematiannya ini akibat terkena peluru dari para pemburu, karena memang di daerah situ adalah daerah perburuan. Nah, mereka bertiga yang melihat berita tersebut hanya bisa terdiam. Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita film The Deal episode 5 dan 6. Pastikan kalian subscribe dan aktifin loncengnya, karena besok adalah episode terakhir dari film ini. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.